Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sukmahati. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Dinamika Upwelling dan Downwelling berdasarkan variabilitas suhu permukaan laut dan klorofil di perairan selatan Jawa, yang dimana ditulis oleh Raden Bima Yoga beserta teman-temannya pada tahun 2014. Sistem muson perairan selatan Jawa dicirikan dengan pembalikan arah angin secara musiman yang menyebabkan pola pergerakan massa air yang berbeda. Selama muson barat laut, perairan selatan Jawa mengalami downwelling. Sebaliknya, selama muson tenggara mengalami upwelling. Pola pergerakan massa mempengaruhi fluktuasi variabel oseanografi permukaan seperti suhu permukaan laut dan klorofil. Suhu permukaan laut dapat digunakan sebagai indikator pendugaan lokasi upwelling, downwelling, front yang terkait dengan wilayah potensial ikan tuna. Tujuannya yaitu menganalisis dinamika upwelling dan downwelling berdasarkan sebaran citra suhu permukaan laut, klorofil, dan gesekan angin serta CTD Februari 2013, serta mengidentifikasi variasi iklim yang berpengaruh terhadap fluktuasi suhu permukaan laut, klorofil, dan CPUE Cakalang pada daerah fishing ground perairan selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Metode penelitian, yaitu dibagi menjadi dua, analisis data dan pengumpulan data. Analisis data. Data citra SPL, klorofil, anomali TPL, dan arus geostropik permukaan dirata-ratakan kembali menjadi data bulanan dan disajikan dalam bentuk sebaran temporal dan spasial untuk musim barat dan musim timur dengan menggunakan perangkat lunak FERT 6.03. Gesekan angin yang digunakan untuk analisis adalah sebaran gesekan angin zonal dengan pertimbangan komponen angin sejajar pantai lebih berpengaruh. Pengumpulan data. Metode pengambilan data, suhu, konduktivitas, dan kedalaman menggunakan metode survei dengan teknik in situ. Data suhu permukaan laut, SPL, dan klorofil, data anomali tinggi paras laut, anomali TPL, dan data arus geopostik diperoleh dari situs Oceanowitz. Data angin perubahan, data angin per bulan diunduh dari situs Earthworld atau bisa dilihat di PowerPoint ini. Data sekunder hasil tangkap diperoleh dari pelabuhan perikanan. Sebaran melintang suhu sigma T. Dapat dilihat pada gambar bahwa sebaran melintang suhu pada Februari 2013 dan sebaran melintang densitas pada Februari 2013. Yang dimana suhu sebaran melintang suhu data sigma pada lapisan permukaan dan lapisan termoklin menunjukkan bahwa semakin menurun dari arah lapis pantai ke arah pantai. Kontur lapisan permukaan tidak terlalu rapat. Dapat terlihat menurunnya garis isotermal dan isopignal ke arah pantai memberikan indikasi terjadinya fenomena downwelling. Di perairan selatan Jawa pada musim barat,
Kontur suhu sigma yang merenggang pada permukaan menunjukkan adanya pencampuran massa air yang lebih hangat. Sebaran horizontal suhu permukaan laut dan klorofil. Pada musim timur, secara umum, perikanan selatan Jawa memiliki kisaran nilai suhu permukaan laut antara 24,5 derajat Celcius hingga 27,5 derajat Celcius, dengan kondisi wilayah timur lebih dingin dibandingkan wilayah barat. Perairan cenderung hangat pada musim barat dengan kisaran nilai 28,2 derajat Celcius hingga 30,2 derajat Celcius dan cenderung homogen pada tiap bulannya. Dapat terlihat ini ada pada bulan Juni, Juli, Agustus, yang dimana gambar sebaran horizontal suhu permukaan laut di perairan Selat Jawa selama musim timur. Dan pada bulan Desember, Januari, Februari ini yaitu sebaran horizontal suhu permukaan laut di perairan Selat Jawa selama musim barat. Hasil konsisten diperlihatkan oleh sebaran klorofil permukaan di mana memiliki kisaran konsentrasi klorofil sebaran 1-2 mg dengan wilayah perairan selatan Jawa Timur memiliki nilai konsentrasi klorofil yang lebih tinggi apabila dibandingkan perairan selatan Jawa, tengah hingga barat. Pada musim barat, rona klorofil hanya terdeteksi pada bulan Desember di perairan selatan Jawa Tengah. Di sini kita dapat melihat pada bulan Juni, Juli, Agustus, yang dimana gambar sebaran horizontal klorofil di perairan Selat Jawa selama musim timur. Sedangkan dapat terlihat pada bulan Desember, Januari, Februari, itu ada sebaran horizontal klorofil di perairan Selat Jawa selama musim barat. Yang dimana pola arus permukaan pada musim timur terlihat bahwa arus sepanjang perairan Selat Jawa cenderung kuat dan bergerak lebih ke utara. Sedangkan pada musim barat, arus yang muncul bergerak ke tenggara dari arah Sumatera dengan kekuatan yang cenderung lemah. Nilai SPL yang rendah dan klorofil yang tinggi menunjukkan bahwa upwelling terjadi pada musim timur. Sebaliknya, pada musim barat, tingginya nilai SPL dan klorofil yang rendah menunjukkan terjadinya downwelling. Sebaran gesekan angin zonal, yang dimana kita bisa melihat pada bulan Juni, Juli, Agustus, itu adalah gambar sebaran horizontal gesekan angin di perairan Selat Jawa pada musim timur. Dan di sini pada bulan Desember, Januari, Februari, yaitu sebaran horizontal gesekan angin di perairan Selat Jawa pada musim barat. Yang dimana pada musim timur, gesekan angin sejajar pantai menjadi lebih kuat pada selatan Jawa Barat dan semakin melemah ke arah timur. Sedangkan pada musim barat, gesekan angin sejajar pantai menjadi lebih besar pada selatan Jawa Timur yang melemah ke barat. Gesekan komponen angin sejajar pantai juga memperlihatkan variasi utara
selatan di mana gesekan angin semakin melemah ke arah pantai. Tren SPL bulanan, klorofil bulanan, dan CPUE Cakalang. Nilai suhu permukaan laut dan klorofil pada lokasi fishing ground antara 2006 sampai 2010 memiliki pola yang berbeda pada tiap musimnya. Secara umum, pada musim timur, suhu permukaan laut cenderung rendah dan cenderung tinggi pada musim barat. Pada tahun 2010, perairan cenderung lebih hangat dibandingkan tahun lainnya, dengan nilai suhu permukaan laut terendah sekitar 28 derajat Celcius pada bulan Agustus, dan yang tertinggi sekitar 31 derajat Celcius pada bulan April. Yang dimana kita bisa melihat grafik suhu permukaan laut rata-rata pada 2006 hingga 2010 di wilayah fishing ground. Pada 2007, 2008, dan 2009, nilai konsentrasi permukaan masing-masing terdeteksi maksimum pada bulan Oktober, Juni, Juli, dan Agustus. Sedangkan pada tahun 2010, konsentrasi klorofil permukaan cenderung rendah dan memiliki nilai homogen pada setiap bulannya. Terlihat di sini konsentrasi klorofil rata-rata pada 2006 hingga 2010 di wilayah fishing ground. Secara umum, hasil tangkapan cakalang berfluktuasi setiap bulan dan tahun, di mana hasil tangkapan cakalang maksimum pada tahun 2006. Lalu cakalang menurun drastis pada tahun 2010. Pada tahun 2007, hasil tangkapan tertinggi pada bulan Mei dan Oktober, 2008 pada bulan Agustus, 2009 pada bulan Agustus. Di mana kita bisa melihat di sini grafik CPUE Cakalang pada 2006 hingga 2010 di wilayah fishing ground. Dinamika upwelling dan downwelling di perairan selatan Jawa. Indikasi upwelling lebih intensif terjadi di selatan Jawa Timur, Jawa Tengah, walaupun gesekan angin sejajar pantai mentransportkan massa air secara maksimal ke arah selatan di selatan Jawa Barat. Diskusi diikuti dengan peningkatan produktivitas perairan yang dideteksi dengan SPR rendah dan kandungan klorofil yang tinggi. Musim barat, fenomena downwelling berfokus pada wilayah selatan Jawa Timur berdasarkan gesekan angin sejajar pantai maupun sebaran suhu dan klorofil kesuburan perairan menurun yang diidentifikasi dengan rendahnya nilai kandungan klorofil permukaan dan SPL yang meningkat dengan paras laut yang tinggi. Pengaruh fasibilitas iklim terhadap fluktuasi suhu permukaan laut, klorofil A dan CPUE Cakalang. Jumlah tangkapan cakalang mencapai puncak pada tahun 2006 yang diduga terkait dengan fenomena IODM dan El Nino yang terjadi bersamaan. Variasi iklim pada tahun tersebut juga menyebabkan nilai suhu permukaan minimum dan nilai klorofil maksimum saat upwelling. Upwelling ini menyebabkan perairan selatan Jawa menjadi subur dan populasi ikan akan meningkat.
Konsentrasi perairan pada tahun 2010 cenderung memiliki nilai konsentrasi klorofil yang sangat rendah dan variasi suhu permukaan laut yang paling tinggi. Hal ini dapat diduga terkait dengan IODM dan La Nina yang menyebabkan perairan Indonesia termasuk Selatan Jawa memiliki suhu permukaan laut yang lebih tinggi akibat curah hujan. Terjadi fenomena penurunan massa air ke lapisan dalam downwelling. Dengan kata lain, perairan Selatan Jawa tidak menjadi produktif sehingga jumlah tangkapan cakalang sangat rendah. Fenomena La Nina menyebabkan produktivitas perairan di Indonesia menjadi rendah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.